Sudah pakai DLMS, tapi sound masih biasa saja. Sekarang kita belajar setting yang bikin sound kamu naik kelas. Di video ini kita akan bahas cara setting DLMS driver rack, atau orang yang bilang manajemen ya, driver rack PA ini yang saya contohkan. Di mana sini kita bakal bahas crossover secara detail, equalizer biar jernih, limiter biar aman, dan tuning lapangan. Ayo kita langsung aja kita pelajari dulu layar dari ke DLMS DBX ini. Nah, di layar ini kita melihat ini ada sistem 3W, di mana dari gambar ini, dari grafik ini, dari display yang tertera, inilah susunan peralatan yang ada di dalam DLMS, yaitu pertama grafik equalizer ya, dari input dari L dan R ini menunjukkan input L dan R. Terus melalui ada grafik equalizer dulu, equalizer sebelum berarti equalizer awal ya. Dan juga di sini ada feedback destroyer ya, dan juga ada lanjut ada sebuah sistem atau alat yang disebut subharmonic ya. Dan lanjut selanjutnya adalah crossover dan limiter, kompresor, maksudnya kompresor dan limiter. Dan baru nih yang tanda X ini menandakan ini crossover. Nah, dari crossover lah baru nanti dibuat 3 out, di mana terdiri dari mid, low, dan high. Nah, tadi nanti dari crossover ini masih ada juga ini yang namanya parametric equalizer ya, parametric equalizer. Itulah seperti susunannya. Dan menu-menu yang ada ini di crossover ini untuk tuning, untuk mengatur tuningnya, untuk memutar ini kalau misalkan kita mau pindah program ya. Jadi karena ini setelah kita set, kita bisa bikin program di mana saja. Seperti contoh ini yang ukuran untuk 3W, dan kalau kita lihat ini kita naik ke atas lagi ini, nah ini berarti ini yang setting untuk 2W, dari high dan low ya. Dan ini tombol-tombol yang ada di sini, ada tombol-tombol seperti ada sebentar ya. Nah, ini tombol next prep dan previous page ya. Jadi kita untuk keluar masuk halaman. Dan ini ada tombol equalizer. Kalau kita mau mengatur equalizer, kita cek di sini. Dan ada juga subharmonic, dan ini ada tombol crossover, dan ini untuk mengatur feedback. Dan ini untuk mengatur kompresor dan limiternya ya. Ini untuk mengatur delay, dan ini kita untuk berpindah-pindah kembali ke menu utama atau ke menu utama di layar atau program. Nah, ini ada utilitas, dan ini untuk menyimpan program. Dan ini tadi yang di awal di video sebelumnya dikatakan kita setting wizard. Jadi kita tinggal memasukkan parameter atau spek daripada speaker kita dan power kita. Nanti sistem akan memberikan setting yang sesuai, yang match dengan perangkat kita. Kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita coba ke setting crossover ya. Contoh kita akan membuat crossover 2-way. Di sini misalkan kita pertama kita cek dulu ini crossovernya, kita tekan tombolnya ini, tombol cross. Nah, maka nanti di sini akan sebentar, ini belum di load ini ya. Nah, kita loading dulu. Nah, kita tekan crossover, kita tekan cross, dan kita coba kita perhatikan layar, perubahan layar. Nah, layar ini masuk ke crossover yang sekarang dipakai di 2W, di mana di sini menunjukkan lower daripada low-nya 50 Hz ya, titik potongnya 50 Hz, dan pertemuan middle antara middle dengan low dengan mid-nya ini pertemuan low dengan mid 425 Hz. Dan ini karena disuruhkan speaker. Jadi kita membuat titik crossover itu jangan ngacak, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan box dan speaker kita, sehingga speaker kita aman. Jangan terlalu tinggi di sub, bass bisa jadi lemah. Jangan juga terlalu rendah di top, speaker cepat panas. Cari titik yang nyambung, pokoknya yang sesuai dengan area kerja daripada perangkat kita ya. Dan terusnya kita juga ini di sini kalau kita tombol, sebentar kembali ke layar 1 ya. Nah, kalau kita di sini ada tombol EQ, equalizer. Coba kita lihat perubahannya. Kalau kita mau nyeting EQ, tinggal kita klik EQ. Nah, maka di sini kita akan dibawa ke equalizer ya. Equalizer ini ada equalizer parametrik dan ada kalau equalizer grafik. Nah, ini yang grafiknya.
Dan yang ini yang parametrik. Parametrik itu posisinya setelah crossover ya. Jadi untuk high ada EQ sendiri, dan untuk mid juga ada EQ sendiri ya, dan untuk low juga ada EQ sendiri. Nah, kira-kira itu gambaran. Nanti kita bahas lagi fitur-fitur yang lainnya dari DLMS Drive Rack ini. Buat kalian yang belum follow, silahkan follow akun aku nanti biar kita terus perdalam pengetahuan tentang DLMS.